Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fitri Fauzia with student number 2302942. I'm from international class. This is my video about discussions of final exams on subject elementary linear algebra with lecturer Dr. Pebru Dalzano, SSI MSI. This is my answer of the final exams. The first question is we have matrix A with the entry 126, 612, 621. The first point is we have to find eigenvalues and eigenvectors. This is my answer. The first step is we need to compute the characteristic polynomial using lambda I dikurang A. We know that determinant of lambda I dikurang A equals 0. So, we substitute the value and then using calculations of lambda I dikurang A, and we have matrix lambda dikurang 1, negatif 2, negatif 6, negatif 6, lambda kurang 1, negatif 2, negatif 6, negatif 2, dan lambda kurang 1. The second step is expand the determinant. So, we will find the determinant of the matrix lambda I dikurang A. I use the Laplace ways atau cara Laplace to find the determinant. This is my calculations. Lambda dikurang 1 dikali dengan lambda dikurang 1 kuadrat dikurang 4 dikurang dengan negatif 2 dikali negatif 6 dikali lambda dikurang 1 dikurang 12 ditambah negatif 6 dikali 12 dikurang negatif 6 dikali lambda dikurang 1. After we calculate the determinant, we have that the characteristic equations lambda ditambah 1 dikali dengan lambda kuadrat dikurang 4 lambda dikurang 45. And then we will find the karakteristik atau akar-akar karakteristik dari lambda kuadrat dikurang 4 lambda dikurang 45 using ABC ways. And then I find the final answer for lambda is 9 and negative 5. So the eigenvalues is lambda 1 equals negatif 1, lambda 2 equals 9, dan lambda 3 equals negatif 5. The third step is find eigenvectors for each eigenvalue. Jadi di sini setelah kita mendapatkan nilai eigen, kita bisa menentukan vektor eigen dari setiap nilai eigen yang kita miliki. Jadi untuk nilai eigen pertama yaitu negatif 1, kita menyelesaikannya dengan cara yang sama yaitu lambda I dikurang A, atau ini bisa juga saya mencobanya dengan A dikurang lambda I dikali V, di mana V ini adalah eigenvektor yang akan kita cari. Nah, hasilnya itu akan sama juga dengan lambda I dikurang A. Kemudian di sini we have augmented matrix yaitu 226, 622, 622. And then using OBE, we will find the matrix echelon baris, yaitu kita mendapatkan matriks echelon barisnya 226, 014, dan 000 untuk baris ketiga. Selanjutnya dari hasil OBE tadi, from the second row, we have Y tambah 4Z equals 0. Nah, di sini kita anggap setiap kolomnya itu adalah X, Y, and Z. Jadi dari baris kedua itu Y ditambah 4Z equals 0. This is equivalent with Y equals negative 4Z. And then we substitute the value of Y into the first row, yaitu 2X ditambah 2Y ditambah 6Z sama dengan 0. We substitute the value of Y, and then we have 2X minus 2Z equals 0, and then this is equivalent with X equals Z. And then next, kita itu memisalkan bahwa Z sama dengan T. Jadi kita ambil sebuah variabel namanya T, maka X juga sama dengan T karena tadi X sama dengan Z. Kemudian Y itu akan sama dengan negatif 4T. So the eigenvector for lambda I equals negatif 1 is V1. Jadi tadi lambang vektornya adalah V, jadi di sini kita misalkan kalau itu V1 sama dengan matriks dari T, negatif 4T, dan T. Kemudian di sini we put the T outside of the matrix, yaitu T dikali matriks 1, negatif 4, dan 1. So we can choose atau we have V1 atau vektor eigen pertama adalah 1, negatif 4, dan 1.
Kemudian kita lanjut ke nilai eigen kedua, yaitu lambda 2 sama dengan 9. We solve it with the same ways as before, and then we have the augmented matrix, yaitu negatif 8, 2, 6, 6, negatif 8, 2, 6, 2, dan negatif 8. Nah, augmented matrix ini tadi kita dapatkan dengan cara yang sama, yaitu saya mencobanya dengan A dikurang lambda I dikali V sama dengan 0, di mana V itu adalah eigenvektor yang akan kita cari. And then after we have augmented matrix, we using OBE, we will find the matrix echelon baris. Jadi di sini didapatkan matriks echelon barisnya adalah 4, negatif 1, negatif 3, 0, 1, negatif 1, dan untuk baris ketiga itu all entries are 0. From the second row, ini kita misalkan lagi setiap kolomnya dengan variabel x, y, and z. Jadi di sini dari baris kedua kita punya y dikurang z equal 0. This is equivalent with y sama dengan z. Substitute the value of y into the first row, yaitu the first row-nya 4x dikurang y dikurang 3z sama dengan 0. Maka di sini kita punya 4x minus 4z equal 0 dan x equal z. Nah, di sini kita misalkan lagi dengan variabel t, let z equals t, dan x equals t, karena x equals z, and then y equals t. The eigenvector for lambda 2 equals 9 is V2, jadi kita lambangkan V tadi dengan V2, sama dengan matriks dari T, T, T. And then we put the T outside of the matrix, jadi T dikali matriks 1, 1, 1. And then we have the eigenvector atau V2 yaitu matriks dari 1, 1, 1. And then next, untuk nilai eigen yang ketiga, we have lambda 3 equals negative 5. Jadi kita tetap menyelesaikan dengan cara yang sama, yaitu solve A dikurang lambda 3 dikali I dikali V sama equals 0. Nah, V ini nanti kemudian nanti menjadi V3. Nah, di sini kita substitusi nilai lambdanya itu negatif 5, maka kita akan mendapatkan augmented matrix yaitu 626, 662, 626. Setelah kita substitusi nilai dari nilai eigen ketiga. And then using OBE, we do the same ways to find the matrix echelon baris, yaitu kita dapatkan 313, 01, negatif 1, 0, 0, 0. Nah, tetap dengan cara yang sama, yaitu kita misalkan setiap kolomnya adalah x, y, and z. And then from the second row, we have y minus z equal 0. And then this is equivalent with y kurang z. Y sama dengan z. Sorry. Substitute into the first row. So we substitute the value of y into the first row, 3x tambah y tambah 3z sama dengan 0. Nah, we have x equals negative 4 over 3z. Nah, di sini kita misalkan z-nya itu adalah 3t. And then x equals negative 4t. And y equals 3t. Nah, maka maka vektor eigen dari lambda 3 yaitu negatif 5 tadi adalah V3, di mana berisikan matriks dengan entry negatif 4T, 3T, 3T. And then we put the T outside of the matrix, yaitu T dikali matriks negatif 4, 3, 3. So we have V3 atau vektor eigen ketiga adalah negatif 4, 3, 3. This is the summary I made it for point A of question 1 of eigenvalues and eigenvector. Jadi if we have eigenvalues lambda 1 equals negatif 1, the eigenvectors V1 equals 1, negatif 4, 1. And then the eigenvalues lambda 2 equals 9, V2 will be equals matrix 1, 1, 1. And then eigenvalues negatif 5, maka eigenvectorsnya adalah V3 sama dengan negatif 4, 3, 3. And then this is my answer for point B, di mana di point B ini kita diminta untuk menemukan matriks P yang diagonalisasi dengan matriks A. Jadi jawaban saya adalah the matrix P that diagonalize A is from by using the eigenvectors as its columns. Jadi di sini kita gunakan vektor-vektor eigen yang telah kita temukan, yang nantinya akan kita jadikan entry sebagai entry kolomnya. Maka matriks P equals the matriks dari V1, V2, V3 yaitu vektor eigen. Kemudian P equals dari kita masukkan V1, V2, V3 itu sebagai setiap kolomnya. Maka kita dapatkan matriks P itu 1, negatif 4, 1 dari V1, kemudian dari V2 itu 1, 1, 1, dan dari V3 tadi negatif 4, 3, 3.
And then we have the diagonal matrix D. Jadi matriks diagonal D ini itu berisikan matriks diagonal di mana diagonalnya itu entry-nya adalah dari nilai eigen. Jadi nilai eigen pertama tadi negatif 1, kemudian nilai eigen kedua 9, dan nilai eigen ketiga yaitu negatif 5. Nah, di sini kita bisa memverifikasi dengan cara calculate P inverse dikali dengan AP. Nah, itu tuh akan sama dengan matriks diagonalnya sendiri. Atau bisa juga kita gunakan P inverse dikali matriks diagonal dikali P, itu akan sama dengan matriks A itu sendiri. Nah, jadi di sini saya menghitungnya dengan P inverse dikali A dikali P, itu akan sama dengan matriks diagonal D. Maka P inverse-nya itu setelah dikalkulasi adalah 1/35 dikali matriks 0, 7, 7, 15, 7, 13, negatif 5, 0, 5. Kemudian dikali dengan matriks A dan matriks P yang telah dikalikan sebelumnya, yaitu jika A dikali P itu hasil matriksnya adalah negatif 1, 9, 20, 4, 9, negatif 15, negatif 1, 9, negatif 15. Nah, hasil dari perkalian matriks ini itu akan sama dengan matriks diagonal, yaitu negatif 1, 0, 0, 0, 9, 0, dan 0, 0, negatif 5. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Jadi di soal nomor 2 ini kita di soalnya mempunyai inner product. Kemudian yang diminta yang pertama adalah inner product of F times G. Jadi untuk inner product of F times G itu kita gunakan bentuk inner product dari soal, yaitu integral from negative 1 to 1 fx gx dx. Nah, di sini kita mempunyai fx-nya adalah x kuadrat dikurang 19 dan gx-nya adalah x berpangkat 3. Maka kita substitusi ke dalam bentuk integralnya. Kemudian kita kalkulasikan atau simplified, maka didapatkan integral dari negatif 1 sampai 1 dari x pangkat 5 dikurang 19 x pangkat 3 dx. Nah, both x pangkat 5 and x pangkat 3 are odd functions atau fungsi ganjil, and the integral of any odd function over symmetric limits, yaitu dari negative a to a, is 0. Jadi, so we have the integral of x pangkat 5 dx sama dengan 0 dan integral dari x pangkat 3 dx itu sama dengan 0. So, the inner product of f times g equals 0. Kemudian poin B, we need to find the norm of f and norm of g. So the norm of f equals akar dari inner product g times g. Nah, ini berasal dari rumus yang dimana ini bentuknya juga bisa norm of g kuadrat itu sama dengan inner product g times g. Jadinya norm of g saja ya, itu akan sama dengan akar dari inner product g times g. Di sini kita substitusi kembali ke bentuk inner product kita, yaitu integral dari negatif 1 sampai 1, di mana g times g itu adalah gx dikali gx, x pangkat 3 dikali x pangkat 3 itu adalah x pangkat 6 dx. Nah, di sini kita solve the integral, and then we have akar dari 2/7. Kemudian kita mencari norm of f. Di sini norm of f sama juga bentuknya itu akar dari inner product f times f. Ini rumusnya, kemudian we substitute the form of integral. Jadi di sini x kuadrat dikurang 19 itu dikuadratkan, atau fx dikali fx itu sendiri. Nah, di sini we solve the integral, and then we have norms of f itu akar dari 10.456 dibagi 15. Kemudian untuk poin C, itu kita diminta untuk compute the cosine of the angle between f and g in the inner product space C, yaitu dari negatif 1 sampai 1. Nah, the cosine of the angle theta between f and g is given by the formula cos theta equals inner product of f times g over norm of f and times norm of g. Nah, from point A atau part A tadi, we found the inner product of f and g equals 0. Therefore, cos theta itu equals 0 over norm of f times norm of g equals 0. Nah, this means that f and g are orthogonal. Karena nilai cos theta-nya adalah 0, maka f dan g itu ortogonal di ruang hasil kali dalam. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita mempunyai sebuah transformasi linear dari ruang R3 ke ruang R2. Nah, kemudian kita juga punya
hal-hal yang diketahui dari soal, maka for point A itu kita disuruh mencari T, X, Y, Z dan matriks transformasi linearnya. Jadi, I will let V1 itu equal 1,1,1 dan V2 equal 1,1,2, V3 equal 1,2,1. We need to express an arbitrary vector x, y, z as a linear combination of V1, V2, V3. Jadi x, y, z yang akan kita cari nantinya itu kita bentuk sebagai kombinasi linear, di mana di sini kita mengambil sebuah konstan yaitu C1, C2, and C3. Jadi di sini C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah C3 dikali V3. Jadi bentuknya adalah kombinasi linear. Nah, dari sistem ini kita substitusi V1, V2, V3 yang telah kita punya. Maka this gives us the system of equations C1 tambah C2 tambah C3 equals X, itu the first equation. C1 tambah C2 tambah 2C3 equals Y, itu the second equation. And then C1 ditambah 2C2 ditambah C3 equals Z, itu the third equation. Nah, so we have to solve these equations to find C1, C2, dan C3. So I use the elimination and substitution ways. Jadi yang pertama adalah subtract 1 dengan 2, kemudian subtract 1 dengan 3, dan kemudian substitusi hasil dari equation 4 dan equation 5 ke equation 1. Nah, dari eliminasi 1 dan 2 itu kita dapatkan C3 sama dengan Y dikurang X. Kemudian dari eliminasi 1 dengan 3 kita dapatkan C2 sama dengan Z dikurang X. Dan dari hasil substitusi kita dapatkan C1 sama dengan 3X dikurang Y dikurang Z. Nah, setelah kita mempunyai nilai C1, C2, C3, maka kita dapat substitusi ke bentuk X, Y, Z kita tadi yang berbentuk C1, V1 ditambah C2, V2 tambah C3, V3, maka kita masukkan nilai C dan nilai V masing-masingnya. Now, apply the linearity of T. Jadi di sini tadi kita diminta untuk mencari T, X, Y, Z. Maka itu akan sama dengan T di dalam kurung itu X, Y, Z yang telah kita punya tadi. Maka di sini menggunakan sifat itu akan berbentuk sama saja dengan C1 dikali TV1 ditambah C2 dikali TV2 ditambah C3 dikali TV3. Nah, di sini kita punya dari soal nilai dari TV1 yaitu 19,3, TV2 yaitu 27,-5, dan TV3 yaitu 24,8. Nah, di sini untuk menghitungnya saya membaginya menjadi dua komponen, yaitu ada first komponen sama second komponen. Nah, first komponen sama second komponen ini maknanya saya mengalihkannya dengan komponen pertama dari nilai TV, dari nilai T setiap VI gitu. Jadi first komponen itu 19 dikali 3X kurang Y kurang Z ditambah 27 dikali Z dikurang X ditambah 24 dikali Y dikurang X. Nah, we using the calculations, we have the answer is untuk first komponen itu 6X ditambah 5Y ditambah 8Z. Nah, kemudian untuk second komponen kita mengalihkannya dengan komponen kedua yaitu 3 dikali 3X kurang Y kurang Z ditambah negatif 5 dikali Z dikurang X ditambah 8 dikali Y dikurang X. Nah, dari second komponen ini kita dapatkan 6X ditambah 5Y dikurang 8Z. Maka kita punya Tx, Y, Z itu adalah 6X ditambah 5Y ditambah 8Z, 6X ditambah 5Y dikurang 8Z. To find the linear transformation matrix A, we can write Tx equals Ax. Nah, jadi dari bentuk ini, kita dapatkan dari Tx, Y, Z itu masing-masing dari koefisiennya, itu bisa kita bentuk menjadi matriks transformasi linear, yaitu matriks A sama dengan 6, 5, 8, 6, 5, dan negatif 8. Itu kita ambil dari koefisiennya. Kemudian untuk poin B, we have to find T2, 1, 4. Nah, jadi kita punya X2 sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 4. Jadi di sini ada dua cara, there are two ways. Yang pertama adalah using the formula for Tx, Y, Z. Jadi dari formula Tx, Y, Z yang telah kita dapatkan, kita dapat mensubstitusi nilai X, Y, Z yang akan kita cari. So we substitute the value of X equals 2, Y equals 1, and Z equals 4. And then we have the
calculation is 49, negatif 15. Nah, yang kedua adalah menggunakan matriks transformasi linear A tadi yang sudah kita cari juga. Itu kita dapatkan T214-nya adalah kita kalikan matriks A itu dengan matriks kolom dari 214 yang akan kita cari, maka didapatkan hasil yang sama yaitu 49, negatif 15. This is the answer of question 4. Jadi di pertanyaan keempat itu kita mempunyai transformasi linear dari R2 ke ruang R2, di mana kita punya T, X1, X2-nya itu diberikan pada soal, dan kita diminta untuk menemukan ker T dan RT, atau kernel dan range. Jadi yang pertama adalah finding ker T atau kernel of T. The kernel of T is the set of all vectors X in R2, ruang R2, such that Tx equals 0. Jadi, ini tadi kan Tx equals Ax. Jadi, this means we need to solve Ax equals 0. Maka kita punya, kita bikinkan bentuk matriks dari yang diketahui di soal, yaitu 22, negatif 11, 22, negatif 44. Nah, using OBE, we find that from the second row, negatif 33, X2 itu equal 0. Maka X2 equal 0. Kemudian kita substitute nilai X2 ke baris pertama, yaitu 22 X1 dikurang 11 X2 equal 0. Substitute the value of X2. Maka kita menemukan X1 equal 0. So, the only vector in the kernel is 0, 0. Jadi, ker T atau kernel T itu adalah the set of 0, 0. Kemudian selanjutnya adalah finding RT atau range of T. The range of T is the set of all possible output vectors Tx. Jadi range of T itu adalah himpunan dari nilai vektor yang keluaran vektor yang mungkin dari Tx. Nah, the range of T is spanned by the column vectors of the matrix A. Jadi kita punya tadi vektor kolom dari matriks A itu adalah yang kolom pertama 22, 22, kolom kedua negatif 11, negatif 44. Since these two column vectors are not scalar multiples of each other, they are linearly independent. Jadi karena kedua vektor kolom itu tidak mempunyai perkalian skalar yang berkaitan satu sama lain, maka mereka dikatakan bebas linear. Thus, they form a basis for the range space. Since there are two linearly independent vectors in R2, the span of all span all of R2, jadi mereka semua itu merentang pada ruang R2, maka kita mempunyai RT atau range T-nya itu adalah R2. The next question is question 5. This is my answer. Jadi di pertanyaan nomor 5 ini kita mempunyai matriks A dan matriks B. Kemudian di poin A kita diminta untuk menentukan apakah matriks A, matriks B, dan matriks AB itu adalah diagonalisasi ortogonal. Jadi untuk poin yang pertama ini, a matrix is orthogonally diagonalizable if and only if it is symmetric. Jadi dia disebut diagonalisasi ortogonal kalau matriksnya itu simetri. Jadi misalkan kita punya matriks M, itu dikatakan simetrik jika M itu sama dengan M transpose. Maka menggunakan teori ini kita bisa mencari dari matriks A itu kita cari A transpose. Nah, di sini terlihat A itu sama dengan A transpose. Kemudian jika dicari eigenvalues-nya itu adalah 1 dan negatif 1 atau real eigenvalue. Maka since A equals A transpose, maka A itu dikatakan simetri. Therefore, A adalah orthogonally diagonalizable atau diagonalisasi ortogonal. Kemudian untuk matriks B, kita lakukan cara yang sama, mencari B transpose. Kemudian jika dicari eigenvalue-nya menggunakan persamaan karakteristik, didapat eigenvalue-nya plus minus 1. Maka since B equals B transpose, maka B is symmetric. Therefore, B is orthogonally diagonalizable. Kemudian kita lakukan cara yang sama untuk matriks AB. Yang pertama itu kita kalkulasikan dulu matriks A dikali matriks B. Kita punya matriks 0, 1, negatif 1, 0. Kemudian kita cari AB transpose. Itu kita dapatkan berbeda dengan AB kita. Dan eigenvalue-nya di sini itu nilainya adalah imaginer atau kompleks. Jadi since AB itu tidak sama dengan AB transpose, maka AB is not symmetric.
Therefore, AB is not orthogonally diagonalizable. Jadi yang diagonalisasi ortogonal itu hanya matriks A dan matriks B, sedangkan matriks AB itu tidak diagonalisasi ortogonal. Kemudian untuk poin B, itu di soal adalah kita diminta untuk membuktikan jika R dan S adalah diagonalisasi ortogonal, maka RS itu tidak diagonalisasi ortogonal. So this is my answer. To prove this, we need to find a counterexample. We already know that B is orthogonally diagonalizable since it's symmetric. Jadi kita punya tadi B itu udah diagonalisasi ortogonal, maka kita anggap aja matriks R yang diminta di poin B itu sama dengan matriks B, yaitu nih entry-nya 0, 1, 1, 0. We need another orthogonally diagonalizable matriks S. Nah, jadi di sini kita coba matriks S-nya itu dengan yang lain, yaitu kita coba nilainya 1, 2, 2, 1. Nah, ini simetri karena S sama dengan S transpose, maka S ini jelas terdiagonalisasi ortogonal. Now calculate the product RS. Jadi matriks R dikali matriks S itu kita dapatkan 2, 1, 1, 2. Kemudian kita cari transpose-nya, ternyata RS itu sama dengan RS transpose, maka di sini counter example kita itu belum bekerja atau belum valid. Maka kita coba lagi dengan nilai matriks S yang lainnya. We need two different symmetric matrices whose product is not symmetric. Lanjut di sini R-nya tadi itu dari matriks 1, 0, 0, 2 simetri. Dan di sini kita coba lagi S-nya itu 0, 1, 1, 0. Nah, di sini kita kalikan matriks R dan matriks S. Kemudian kita cari RS transpose, maka didapatkan RS itu tidak sama dengan RS transpose, maka RS itu tidak simetri. Untuk itu RS tidak terdiagonalisasi ortogonal. This is a valid counter example. The product of two orthogonally diagonalizable matrices is not necessarily orthogonal diagonalizable. Nah, this is typically happen unless R and S commute RS sama dengan SR. Nah, jadi jika RS sama dengan RS, maka RS transpose itu sama dengan S transpose dikali R transpose atau sama dengan SR, yaitu sama dengan RS itu sendiri. Maka RS itu simetri. Jika kasusnya itu adalah sama. Maka kita telah membuktikannya dengan mencoba matriks S yang berbeda dan terbukti kalau RS itu tidak terdiagonalisasi ortogonal. And then the last question is question 6. Jadi di sini kita mempunyai inner product dari ruang R3. Kemudian kita mempunyai vektor U, vektor V, dan di sini kita diminta menggunakan proses Gram-Schmidt untuk mencari untuk mencari basis ortonormalnya. This is my answer. Jadi step 1 yang harus kita lakukan adalah normalize the first vector V1. Jadi kita punya V1 itu dari basis S yang di soal, V1 sama dengan matriks dari 1, 1, 0. Nah, di sini saya langsung membuat basis ortonormalnya, jadi tidak dipisah, jadi di sini langsung dinormalisasi. Maka kita perlu mencari the norm of V1. Nah, jadi cari norm tadi sama juga akar dari inner product of V1 dikali V1. Nah, kita punya di sini inner product berbobot. Jadi kita masukkan nilainya, yaitu bobotnya tadi tuh ada 3, 5, dan 2. Maka di sini 3 dikali 1 dikali 1 ditambah 5 dikali 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 0 dikali 0. Maka the norm of V1 adalah akar 8. Maka kita normalisasi bentuk V1, yaitu bentuk V1 ini kita normalisasi sehingga menjadi basis ortonormal yang kita anggap U. Maka U1 itu sama dengan V1 dibagi norm of V1. Ini sesuai dengan rumus yang telah kita pelajari, yaitu vektor itu sendiri, suatu vektor dibagi dengan norm of vektor itu sendiri. Maka normnya tadi akar 8, maka 1 per akar 8 dikali dengan matriks kolom 1, 1, 0. Kita lanjut ke step 2. Di sini orthogonalize the second vector V2 against U1. Jadi kita mencari basis ortogonalnya dulu menggunakan Gram-Schmidt, karena Gram-Schmidt itu menghasilkan basis ortogonal.
maka kita punya V2 yaitu 101. Kemudian di sini saya menggunakan cara terpisah, jadi belum saya substitusi ke rumus Gram-Schmidt-nya. Hanya saya kalkulasikan dulu yang penting-penting, jadi tidak panjang caranya. Maka yang pertama, carilah projection of V2 terhadap U1. Jadi projection V2 terhadap U1 itu sama dengan inner product of V2 times U1 dikali lagi dengan U1. Nah, di sini sama juga inner product-nya kita substitusi rumus yang di soal, yaitu inner product berbobot. Kita masukkan bobotnya, kemudian kita dapatkan nilai 3 per akar 8. Maka proyeksi dari V2 terhadap U1 itu adalah 3 per 8 dikali dengan matriks 110. Itu adalah di layar terlihat bahwa kalkulasi saya seperti itu. Kemudian compute the orthogonal component W2. Nah, jadi W2 ini adalah basis ortogonal yang didapatkan dari rumus Gram-Schmidt, yaitu di mana rumus Gram-Schmidt-nya V2 dikurang proyeksi dari V2 terhadap U1. U1 tadi dari step 1 tersebut. Maka di sini kita substitusi nilai-nilai yang kita punya, maka didapatkan basis ortogonal W2-nya adalah 5 per 8, negatif 3 per 8, dan 1. Nah, kemudian di sini kan kita mau mencari basis ortonormalnya setelah didapatkan ortogonal, maka compute the norm of W2. Jadi norm of W2 ini sama juga, yaitu inner product dari W2 dikali W2 itu sendiri, di mana inner productnya itu kita mempunyai bentuknya berbobot, maka kita dapatkan the norm of W2 adalah akar dari 31 per 8. Nah, di sini kita normalisasi W2 agar menjadi basis ortonormal, yaitu U2 lambang basis ortonormalnya, maka U2 sama dengan W2 dibagi norm of W2, maka didapatkan nilai basis ortonormal yang kedua ini adalah 5 per akar 248, negatif 3 per akar 248, dan 8 per akar 248. Nah, untuk step ketiga itu kita lakukan Gram-Schmidt yang terakhir, yaitu di sini saya pisah lagi kalkulasinya. Jadi dicari dulu proyeksi V3 terhadap U1, kemudian proyeksi V3 terhadap U2 dengan cara yang sama. Dicari dulu inner product-nya, di mana inner product kita berbobot, kemudian didapatkan proyeksi V3 terhadap U1 itu adalah 5 per 8 dikali vektor kolom 110. Kemudian proyeksi V3 terhadap U2 itu sama juga, kita cari inner product-nya, kemudian kita substitusi ke rumus proyeksinya, didapatkan proyeksinya 1 per 248 dikali matriks kolom 5, negatif 3, 8 atau vektor. Maka di sini kita dapatkan basis ortogonalnya. Di sini adalah rumus Gram-Schmidt-nya untuk yang ketiga, ortogonal ketiga atau W3 sama dengan V3 dikurang proyeksi V3 terhadap U1 dikurang proyeksi V3 terhadap U2. Maka di sini kita akan mendapatkan nilai W3-nya adalah negatif 20 per 31, kemudian 12 per 31, dan 30 per 31. Nah, di sini kita setelah dapat basis ortogonal, kita perlu cari basis ortonormal. Kita cari norm of W3-nya sama juga dengan inner product, akar dari inner product W3 dikali W3, masukkan rumus inner product berbobotnya, kemudian kita dapatkan norm of W3 itu adalah akar 120 dibagi 31. Nah, di sini kita akan menormalisasi W3 menjadi basis ortonormal, yaitu U3 lambang basis ortonormalnya. Maka U3 sama dengan W3 dibagi norm of W3 itu sendiri. Maka didapatkan hasilnya negatif 20 per akar 3720, 12 per akar 3720, dan 30 per akar 3720. Jadi we have final orthonormal basis, yaitu sebagai berikut di layar. Kemudian kita juga bisa simplified forms atau basisnya, yaitu basis ortonormal U1, U2, U3 dalam bentuk masih bentuk vektor, kemudian ada juga dalam bentuk final orthonormal basisnya. I think that's all from me. I'm so sorry for my mistakes, and then thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.